Oh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Suatu iman, kita akan melanjutkan kajian tentang risalah Ramadan, dan hari ini kita akan masuk ke bagian yang keenam, yaitu adalah mengenai petunjuk Rasulullah tentang ibadah di bulan Ramadan. Di sini disebutkan di antara dua yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya, yaitu adalah tentang mengakhirkan waktu sahur dan juga menyegerakan waktu berbuka. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan fajar dalam keadaan yang junub. Jadi beliau ketika fajar sedang junub. Kenapa? Karena menggauli istrinya. Maka beliau segera mandi setelah terbit fajar dan tetap melaksanakan saum. Ini adalah penjelasan bahwa dibolehkannya untuk umat muslim melakukan hubungan pada malam hari, yang tentunya dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Bahwa dibolehkannya ar-rafat, yaitu perkataan atau hubungan suami istri ketika malam saum, yaitu di malam Ramadan. Asal dari ayat ini adalah di mana ketika ada salah orang sahabat yang beliau itu kecolongan. Awalnya berhubungan di bulan Ramadan itu sangat terlarang, tapi beliau ternyata kecolongan juga. Akhirnya melaksanakan hubungan itu. Maka turunlah ayat ini sebagai penasakh, menghapus ayat sebelumnya, sehingga dibolehkannya berhubungan di malam hari bulan Ramadan. Maka Rasulullah pernah melakukannya, dan juga beliau mandi junub. Maka dari petunjuk para ulama, di mana disunahkan mandi ketika adanya hadas besar, baik yaitu dalam keadaan junub atau dia itu telah mimpi basah, maka disunahkan mandi sebelum terbit fajar. Karena
bagaimanapun ketika adanya dia itu mimpi basah, dilarang sholat. Dia dilarang sholat karena dia belum suci ketika waktu itu. Apalagi saum meskipun sah, akan tetapi lebih baik sebelum fajar melaksanakan mandi supaya ketika azan subuh tiba, waktu subuh tiba, yaitu fajar shadiq, yaitu cahaya terang di ufuk timur. Kalau di Arab sana bisa terlihat cahaya terang tentang fajar shadiq, maka disitulah bisa berjamaah. Walaupun memang sah ketika subuhnya dia mandi, cuman memang lebih dianjurkan supaya bisa berjamaah. Karena itu ketika sebelum subuhnya dia mandi. Ini hanya sebatas petunjuk karena Rasulullah pernah demikian melakukannya. Yang keempat yaitu memanfaatkan bulan Ramadan dengan sesuatu yang terbaik yang pernah diturunkan di dalamnya, yaitu adalah Ramadan, di antaranya yaitu bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi dimanfaatkan bulan Ramadan untuk membaca ayat-ayatnya. Sesungguhnya Jibril alaihissalam pada setiap malam di bulan Ramadan selalu menemui Nabi untuk membacakan Al-Quran baginya, untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Dan juga Rasulullah adalah beliau bertalaki selalu, apalagi di bulan Ramadan. Beliau perbanyak talakinya. Dan juga yang kelima yaitu menjaga lisan dari dusta. Pula menjaga lisan dari menggunjing, adu domba, olok-olok, serta perkataan mengada-ada. Rasulullah bersabda, "Man lam yada qauluz zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan maupun perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh minal ju'i wal atas, dari menahan laparnya dan juga dahaganya. Karena itu ketika saum hendaknya menjaga perkataan dan perbuatan. Karena orang yang beriman ialah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia menjaga segala perkataan dan juga perbuatannya dari yang sia-sia, yang tidak berguna. Yang selanjutnya, yang keenam, hendaknya ketika saum tidak membuat kalian keluar dari kebiasaan. Maksudnya ketika
saum yang merusak itu adalah cepat marah dan emosi hanya karena sebab yang sepele. Karena itulah harusnya ketika ibadah saum membuat jiwanya tenang, tidak emosional. Karena itulah ketika diuji dengan kejahilan atau pengumpatan, janganlah dihadapi dengan perbuatan yang serupa, tapi dilatih dia ahsan, menolak hal itu dengan cara yang lebih baik. Karena itu Nabi bersabda, "As-siyamu junnatun, fa idza kana yauma siyami ahadikum fala yarfutu wala yasqabu kain sablahu ahadun au jatamahu falyaqul inni shaimun." Saum itu adalah perisai. Bila suatu hari seorang dari kalian sedang saum, hendaknya tidaklah dia berkata buruk dan dia berteriak-teriak. Bila seseorang itu menghina atau mencacinya, hendaklah dia berkata, "Inni shaimun." Aku sedang melaksanakan saum. Karena itu dimaksudkan supaya menahan diri, tidak melayani orang yang mengumpatnya, dan juga mengingatkan agar menolak penghinaan dan juga caci maki. Kemudian petunjuk dari Rasulullah adalah hendaknya selesai dari saum harus membawa takwa kepada Allah, takut kepadanya dan bersyukur kepadanya, serta istiqomah di dalam memperjuangkan Islam. Maka hasil dari saum itu adalah salah satunya 4 yang ini, yaitu la'allakum tattaqun, takwa, kuntum ta'lamun, yaitu membuat dia semakin takut dengan ilmunya. Kemudian la'allakum tashkurun, syukur, dan ya la'allahum yarshudun, yaitu adalah istiqomah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil dari ibadah saum. Dan yang paling utama itu adalah dari ketakwaan itu. Dan juga dijaga diri kalian dari syahwat. Meskipun syahwat itu ketika halal maka dijaga ketika malam hari juga dijaga dari syahwatnya, karena bukan maksud melarang, akan tetapi suasana Ramadan benar-benar akan tercipta siar-siar Allah di sana. Karena sebagian dari ketakwaan adalah mengagungkan dari siar-siar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan siar-siar Allah, maka itu adalah berasal dari ketakwaan dalam hatinya.
Maka ketika menjaga syiar Allah di bulan Ramadan, maka syahwat itu jangan diumbar. Jangan sampai dia itu syahwatnya secara terang-terangan. Kalaupun perlu, maka lakukan secara sembunyi-sembunyian. Karena bisa terbayang ketika orang lain sibuk dalam sholat malam, sholat tarawih, tapi dia malah asik-asikan dengan pasangannya. Dia mengumbar syahwat, melakukan syahwat. Karena itu harus dijaga. Walaupun memang boleh saja, hanya menjaga syiar Allah itulah yang lebih baik. Karena itu ketika saum juga, maka bisa sumta kaliatum samuka, saumkan juga, puasakan juga pendengaranmu, wabasaruka, pelihatanmu, walisanuka, dan lisanmu, mulutmu, anil kadzib, dari perbuatan dusta, perkataan dusta, wal ma'asin, dan juga dari perbuatan dosa, wada, azal, jar, dan juga tinggalkan menyakiti tetangga. Waliyakun alaika waqarun sakinatun yauma saumika. Dan hendaknya kamu senantiasa bersikap tenang ketika kamu sedang saum. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma siyamika sawa. Jangan pula kalian jadikan hari berbuka sama dengan kamu ketika saum. Maksudnya adalah banyak menahan, tidak baik ketika berbuka, tapi menyegerakan dari berbuka itu. Tapi jangan berlebihan. Sederhana saja ketika berbuka. Ada 3 lagi. Selanjutnya adalah hendaknya makanan juga ketika sahur atau berbuka adalah dari yang halal. Halal tentunya karena itulah yang lebih utama. Karena itu ketika menahan dari yang halal ketika sahurnya, maka berbuka juga dengan yang halal. Dan yang selanjutnya adalah perbanyak bersedekah dan juga beramar ma'ruf, berbuat kebaikan, dan hendaknya bisa lebih baik dan lebih banyak berbuat kebaikan, baik kepada keluarga atau yang selainnya dibandingkan sebelum Ramadan. Karena itu dalam hadis Rasulullah bersabda, menyetujui dari hadis penjelasan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah merupakan orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Itulah memperbanyak kebaikan juga akan lebih utama, apalagi ketika di bulan Ramadan. Kemudian istinsak itu adalah menghirup
air ke dalam hidung. Tetap Rasulullah adalah melakukannya, yaitu istinsyak serta kumur-kumur, meskipun dalam keadaan saum. Hanya beliau tidak berlebihan agar tidak membatalkan dari saumnya. Itu adalah dari petunjuk ibadah di bulan Ramadan. Ya, nanti tentunya kita juga akan mengkaji tentang salat tarawih 11 rakaat dan juga menghidupkan 10 hari di akhir bulan Ramadan. Insyaallah pada Selasa depan nanti kita akan mengkaji tentang ayat-ayat tentang saum, yaitu surat Al-Baqarah ayat 184 sampai 187 Selasa Rabunya di pekan depan. Sebentar. Ini ada pertanyaan. Yang belum dijawab. Bagaimana ketentuan musafir? Apakah sejauh manakah ketika dia harus berbuka? Ya. Ketentuan dari Al-Quran tidak ada ketentuan sendiri, baik jauh dekatnya atau berat ringannya. Jadi keringanan untuk tidak saum ini tidak diukur dari jauh maupun dekatnya, atau berat atau ringannya. Namun Rasulullah ketika bersama para sahabat berhijrah masih dalam setelah turunnya ayat saum dan masih dalam perjalanan di 2 Hijriah dan selanjutnya, maka Rasulullah tetap melaksanakan saum bersama Abdullah bin Rawahah. Jadi Rasulullah tetap melaksanakan saum bersama Abdullah bin Rawahah. Adapun sahabat yang lainnya tetap berbuka. Sedangkan Rasulullah dan juga Abdullah bin Rawahah tetap saum. Jadi disitulah dikembalikan kepada uruf, kebiasaan masyarakat. Dicontohkan oleh Al-Ustaz Zulkarnain pernah dibahas ketika bekal berharga untuk melaksanakan ibadah saum, diantaranya contoh ketika dari Cibubur ke Bandung. Dari Cibubur ke Bandung, di Depok ke Bandung, dia anggap sebagai safar karena saking jauhnya. Tapi kalau ke Jakarta, dia anggap bukan safar karena dekat. Artinya, kalau diukur dari Cibubur ke Bandung, boleh dia berbuka. Akan tetapi, kalau misalnya ke Jakarta saja, maka dia lebih utama untuk saum. Ini kembali kepada uruf, kebiasaan masyarakat sekitar. Maka kalau dilihat dari jaraknya, tidak ada ukuran keringanan untuk berbuka. Itu tentunya tergantung bagaimana kemampuannya. Siapa yang mudah ketika terus dia itu melaksanakan saum, maka laksanakan, itu lebih utama. Wa antasumu khairul lakum. Tapi ketika dia tidak kuat sehingga kelaparan atau cenderung akan mendapatkan sebuah penyakit, maka tidak mengapa dia berbuka, akan tetapi wajib dia qada. Itu diantaranya nanti kita akan membahas tentang ayat-ayat tentang saum, dijelaskan di ayat 184 surat Al-Baqarah
dan juga sampai ayat ke 187 Selasa depan dan juga Rabu depan. Kajian Tauhid mungkin akan ditunda sampai pekan yang kedua. Karena pekan depan lebih bagusnya adalah tentang ayat-ayat saum. Karena ini belum dibahas, sangat penting untuk meluruskan tentang saum kita agar berdasarkan Al-Quran. Sampai segitu dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, Selasa depan. Oh iya. Jadi selama Ramadan kita akan lanjut kajian, yaitu dari pukul 2, dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan yang dalam penyampaian saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah pohok, pilih aku nomor 2. Si Ali pilih si Ali jadi gubernur.